Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rinto Adi Nugroho. Di sini mari kita belajar bersama mengenai teori pemesinan dasar teknik mesin, yaitu kita akan belajar di proses bubut atau mesin bubut ya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu ada proses bubut. Apa sih proses bubut itu? Jadi proses bubut adalah proses pemesinan yang dilakukan dengan cara memutar benda kerja sambil memotong permukaannya menggunakan bahan tunggal yang digerakkan secara linear. Proses ini bertujuan untuk membentuk benda kerja silindris dengan menghilangkan material dan dapat digunakan untuk membuat berbagai bentuk seperti bidang datar, bulir, atau alur. Nah, jadi di sini proses bubut ini kita membentuk outputnya itu bendanya itu menjadi silindris atau seperti berbentuk tabung bulat, jadi tidak bisa digunakan untuk membuat seperti kotak atau segitiga dan yang lainnya. Jadi outputnya nanti akan berbentuk silindris atau seperti tabung. Next, nah di sini ada proses pembubutan, ada 3, yaitu yang pertama proses bubut rata, yaitu proses bubut dengan gerakan pahat sejajar terhadap sumbu benda kerja pada jarak tertentu sehingga akan membuang permukaan luar benda kerja. Jadi ini pemotongannya sejajar sesuai benda kerjanya yang menghilangkan bagian luarnya saja. Dan yang kedua yaitu ada proses bubut permukaan atau surface turning. Nah, jadi ini proses bubut yang identik dengan proses bubut rata, tetapi arah gerakannya pemakanan tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Nah, jadi untuk proses bubut permukaan ini arahnya maju mundur, sedangkan proses bubut rata ini tadi ke kiri ke kanan. Dan yang ketiga ini ada proses bubut tirus atau taper turning. Jadi ini proses bubut yang identik dengan proses bubut rata di atas, hanya jalannya pahat membentuk sudut tertentu terhadap sumbu benda kerja. Jadi jika mau membuat sudut itu pasti untuk membuat tirus itu pasti sudutnya berbeda-beda, nanti tergantung sesuai job yang telah diberikan. Nah, bedanya dengan bubut tirus dan bubut rata ini sama saja, arahnya ke kanan dan ke kiri gerakannya, tapi untuk bubut tirus itu ada sudut tertentu yang digunakan, sedangkan untuk bubut rata itu tidak ada sudutnya. Next. Nah, kemudian di sini kita ada gambar skematis mesin bubut dan bagian-bagiannya. Di sini ada 16 bagian. Yang pertama ada headstock, yaitu kepala tetap. Yang kedua spindle, yaitu poros utama. Spindle speed selector, yaitu pemilik kecepatan spindle. Dan yang keempat ada feed change gearbox, yaitu kotak perubahan pemakanan. Yang kelima jaring atau eretan pembawa. Yang keenam ada cross slide atau eretan lintang. Yang ketujuh ada kompon rest atau eretan atas. Yang ke-8 ada tool post, yaitu pemegang pahat. Yang ke-9 ada tailstock atau kepala lepas. Yang ke-10 ada tailstock wheel, yaitu luncuran tailstock. Yang ke-11 ada center atau penumpang tengah. Yang ke-12 ada bed atau alas mesin. Yang ke-13 ada waist, rel pandu. Yang ke-14 ada apron atau bagian depan jaring. Yang ke-15 ada latch screw, yaitu poros ulir. Yang ke-16 ada flat root, yaitu batang pemakanan. Nah, berikut ini adalah fungsi bagian-bagian dari mesin bubut tadi. Yang pertama ada headstock atau kepala tetap. Nah, ini terletak di bagian kiri mesin bubut paling atas. Nah, ini fungsinya untuk menumpang dan memutar benda kerja melalui poros utama atau spindle. Di dalamnya terdapat roda gigi dan sistem transmisi tenaga dari motor. Yang kedua ada spindle atau poros utama, poros yang berputar di dalam headstock. Ya, ini fungsinya sebagai dudukan cung atau cuk atau penjepit benda kerja dan memutar benda kerja saat proses pembubutan. Yang ketiga adalah spindle speed selector, yaitu pemilik kecepatan spindle. Fungsinya untuk mengatur kecepatan putaran spindle sesuai dengan kebutuhan jenis dan ukuran benda kerja. Nah, jadi nanti teman-teman ketika mengatur kecepatan mesin ini harus mesinnya dalam kondisi mati atau tidak sedang berputar. Jika mesinnya sudah berputar, jika teman-teman mau mengubah kecepatan, nah itu mesinnya harus dimatikan terlebih dahulu. Jadi dilarang keras untuk ketika mesin berputar teman-teman langsung menggeser tuas untuk mengatur kecepatan ini. Nah, itu dilarang ya. Dia harus posisi mesin harus mati terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keempat ada feed change gearbox, yaitu kotak perubahan pemakanan. Ini terletak di bawah headstock. Fungsinya mengatur kecepatan gerakan pemakanan atau feed pada saat pembubutan otomatis. Nah, ini yang kelima ada jarik atau eretan pembawa, bagian bergerak sepanjang alas mesin atau bed.
Fungsinya menopang dan menggerakkan pahat pemotong sepanjang benda kerja. Nah, di atas serik atau eretan bawah ini ada crosslet, yaitu eretan lintang. Bagian dari serik yang bisa digerakkan melintang terhadap sumbu kerja. Fungsinya untuk memajukan atau menarik pahat ke arah melintang benda kerja atau untuk membubut permukaan datar. Nah, eretan lintang ini tadi bisa digunakan untuk pembubutan muka ya, yang gerakannya maju mundur. Nah, kemudian yang ketujuh ini ada kompon rest atau eretan atas. Nah, itu terletak di atasnya eretan lintang. Nah, ini difungsikan untuk dapat diputar atau diatur sudutnya untuk membuat tirus atau membuat ulir. Nah, yang ke-8 ini ada toolpost, pemegang pahat, tempat pemasangan pahat bubut, fungsi menjepit dan menahan pahat agar kokoh saat proses pembubutan berlangsung. Nah, teman-teman, nanti ketika saat memasang pahat, bautnya ini minimal 2, jangan hanya 1, karena nanti kalau jika hanya dikencangkan 1, itu nanti pahatnya pasti akan lelah, akan meleset. Jadi minimal 2, lebih baik, lebih bagus 3 dikencangin semua, jadi jangan 1, minimal 2. Nah, yang ke-9 ada tailstock atau kepala lepas. Nah, ini terletak di ujung kanan mesin dan dapat digeser di sepanjang bed. Fungsinya untuk menumpang ujung benda kerja dengan center atau dapat digunakan untuk memasang bor. Nah, jadi di bagian ini, center point ini juga bisa diganti menggunakan bor. Nah, untuk menggerakkan kepala lepas ini atau tailstock ini cukup didorong atau ditarik untuk menggerakkannya. Nah, kemudian yang ke-10 ada tailstock wheel, luncuran tailstock. Nah, ini di sini bagian silinder yang dapat digerakkan maju mundur pada tailstock. Jadi ketika tuas yang belakang ini diputar, maka tailstock wheel ini nanti akan bergerak maju. Nah, ini fungsinya untuk mengatur panjang penumpang benda kerja saat menekan mata bor saat pengemburan. Nah, jadi ketika tuas ini diputar, maka ini akan otomatis maju untuk menekan benda kerja. Kemudian yang ke-11 adalah center point, penumpang tengah. Dudukan berbentuk kerucut di tailstock atau spindle. Ini tadi center point. Di sini dimasukkan ke dalam tailstock wheel. Fungsinya untuk menopang benda kerja di kedua ujungnya agar tetap stabil saat berputar. Yang ke-12 yaitu ada bed atau alas mesin. Ini adalah rangka utama mesin bubut yang menjadi dudukan semua komponen. Fungsinya menyediakan jalur atau ways untuk pergerakan serik atau eretan dan tailstock serta menjaga keselarasan. Nah, jadi ini adalah jalurnya, itu jalur eretan. Nah, kemudian yang ke-13 adalah ways atau rel pandu. Jadi rel pandunya ini kiri kanan ini atau yang berhadapan ini. Nah, ini fungsinya sebagai lintasan eretan atau cerik dan tailstock agar bergerak sejajar dengan sumbu benda kerja. Nah, yang ke-14 ada apron, itu bagian depan cerik, terletak di bagian depan cerik ya. Nah, ini di sini ada beberapa mekanisme penggerak otomatis untuk pemakanan pahat baik melintang maupun menganjang. Nah, jadi di sini ada tuas-tuas tadi sebagai penggerak eretan dari maupun eretan lintang maupun eretan atas. Nah, yang ke-15 ini ada latch screw atau poros ulir, batang ulir panjang di depan bed. Fungsinya untuk menggerakkan cerik secara otomatis pada saat proses pemotongan ulir. Yang ke-16 ada fed root, batang pemakanan, batang polos di bawah latch screw. Fungsinya untuk menggerakkan cerik untuk pemakanan otomatis atau pembuatan biasa atau bukan ulir. Nah, kemudian ini ada proses pemesinan yang dapat dilakukan pada mesin bubut. Yang pertama ini, gambar A ini adalah proses pemesinan tirus. Dan yang kedua ini adalah alur. Dan yang ketiga ini, yang ke C ini adalah ulir. Dan yang D ini adalah pembubutan lubang. Yang E ini adalah pembuatan lubang. Yang terakhir F ini adalah pembuatan kartel. Nah, ini penjelasannya. Pembuatan chamfer, proses membuat sudut miring pada ujung benda kerja untuk menghilangkan sudut tajam atau mempermudah perakitan dan memperindah hasil akhir. Yang kedua tadi ada pembuatan alur. Proses membuat alur atau memotong benda kerja menjadi beberapa bagian menggunakan pahat tipis yang masuk tegak lurus ke permukaan benda kerja. Yang ketiga ada proses membentuk ulir luar atau dalam pada benda kerja untuk membuat sambungan berulir seperti baut dan mur. Yang keempat ada pembuatan lubang, proses memperbesar atau memperhalus lubang yang sudah ada agar memiliki ukuran dan permukaan yang lebih presisi. Yang kelima ada proses membuat lubang baru pada benda kerja dengan menggunakan mata bor yang dipasang pada tailstock. Yang keenam ada pembuatan kartel. Ini proses membentuk pola kasar atau
tekstur pada permukaan benda kerja untuk menambah daya genggam dan tampilan estetis. Nah, ini ada proses kerja mesin bubut. Jadi proses kerja mesin bubut dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama, berikut ini adalah cara kerjanya. Pertama, ada pemasangan benda kerja, selanjutnya pemasangan alat potong atau pahat, yang ketiga ada penentuan kecepatan putaran, yang keempat ada pemotongan benda kerja, yang kelima ada pengurusan dan pengendalian proses. Nah, tapi sebelum pemasangan benda kerja, teman-teman semua harus ngapain? Yaitu teman-teman semua harus mempersiapkan alat dan bahan dan menggunakan alat pelindung diri. Nah, jadi ketika sudah menggunakan APD dan alat dan bahan sudah siap semua, dan teman-teman pemasangan benda kerja dipahat minimal 2 baut yang dikencangkan. Nah, setelah memasang benda kerja, teman-teman semua memasang alat potong, yaitu pahat pasang. Jadi minimal 2 baut ya. Dan yang setelah memasang pahat, teman-teman mengatur kecepatan putaran, mau dibuat pelan atau kencang. Nah, setelah itu baru dinyalakan mesinnya dan pemotongan benda kerja. Nah, saat pemotongan benda kerja, teman-teman juga harus mengawasi dan pengendalian proses. Jadi jangan ditinggal atau dibuat bercandaan sama temannya. Jadi tetap harus dalam pengawasan dan pengendalian proses. Nah, next itu ada macam-macam pencekam. Ada 4, yaitu yang pertama ada kolet, dan yang kedua ada cekam rahang 4, yang ketiga ada cekam rahang 3, yang terakhir ada faceplate. Nah, untuk kolet ini digunakan untuk mencekam benda kerja berbentuk silindris dengan ukuran sesuai diameter kolet. Kemudian cekam rahang 4, ini pencekam ini masing-masing rahangnya bisa diatur sendiri-sendiri sehingga mudah dalam mencekam benda kerja yang tidak silindris. Jadi yang cekam rahang 3 ini adalah alat pencekam ini 3 buah rahangnya bergerak bersama-sama menuju sumbu cekam apabila salah satu rahangnya digerakkan. Sementara yang sudah faceplate, yaitu digunakan untuk menjepit benda kerja pada suatu permukaan plat dengan baut pengikat yang dipasang pada alur T. Jadi alur T ini itu adalah ini. Jadi ini ada lubangnya. Ini digunakan untuk memasang baut sebagai pengikat. Nah, bedanya rahang 4 dan rahang 3 ini adalah ketika rahang 4 baut pengencangnya itu diputar, itu cuma salah satu rahangnya yang bergerak. Tapi jika rahang 3 itu baut pengencangnya dikencangkan salah satu, itu rahang 3 ini ikut gerak semua. Nah, bedanya itu. Jadi untuk cekam rahang 4 ini bisa digunakan untuk benda kerja yang tidak silindris itu. Sedangkan untuk cekam rahang 3 ini lebih diutamakan benda yang silindris. Nah, berikut ini adalah contoh soal. Ada 2 perbedaan gambar. Nah, jadi gambar di atas dibubut menggunakan pencekam apa, dan jelaskan perbedaan antara gambar 1 dan 2 serta berikan alasannya. Ini bisa dikerjakan atau bisa dibuat belajar oleh teman-teman semua ya. Next, ini ada cara pemasangan pahat yang benar. Itu pemasangan pahat dilakukan dengan cara menjepit pahat pada rumah pahat atau toolpost. Usahakan bagian pahat yang menonjol tidak terlalu panjang supaya tidak terjadi getaran pada pahat ketika proses pemotongan dilakukan. Posisi ujung pahat harus pada sumbu kerja mesin bubut atau pada sumbu benda kerja yang dikerjakan. Posisi ujung pahat yang terlalu rendah tidak direkomendasi karena menyebabkan benda kerja terangkat dan proses pemotongan tidak efektif. Nah, ini adalah contoh gambar. Jadi teman-teman bisa menganalisis atau mengamati 2 gambar tersebut, mana yang benar mana yang salah, dan berikan alasannya. Nah, itu tadi mungkin materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.